Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Erdi, CEO dari Mandala. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang beda. Jadi, kenapa saya dan teman-teman buat Mandala? Karena kami punya mimpi, kami percaya bahwa kami ingin komunitas-komunitas anak muda di Indonesia untuk lebih produktif. Dengan cara apa dan kenapa? Jadi, mungkin di sini banyak teman-teman yang dari anak-anak kampus ya, saya juga. Ternyata selama mengurus komunitas di kampus, himpunan, unit, BEM, segala macam, permasalahan yang kita hadapi, yang saya hadapi adalah bahwa sangat sulit ketika kita ingin mengadakan suatu acara, suatu event. Sulit di bagian mana? Yaitu selalu mentok ketika mencari sponsor. Kita udah punya ide yang bagus, kita udah punya konten yang baik, tapi selalu mentok, aduh nggak punya dana. Akhirnya kita pakai awal plan A, akhirnya jadi plan Z, gitu kan. Nah, ternyata hal ini terjadi bukan hanya di satu kampus, tapi ketika kita validasi permasalahannya, ternyata hampir di setiap kampus yang saya tanyai mengalami permasalahan sama. Baik itu tadi kesulitan mencari perusahaan yang tepat untuk dimintai dananya, sulit juga ternyata ketika udah kita apply, tapi nggak ada status yang digantungin, gitu kan. Nah, lalu ternyata dari sisi lainnya, ternyata permasalahan juga dari sisi perusahaan yang mendukung kita memberi dana kepada kita. Apa? Yaitu ternyata dari beberapa perusahaan yang kami validasi juga permasalahannya bahwa mereka kesulitan mencari ini komunitas mana ini siapa? Karena tidak ada data yang valid. Dari Twitter aktifnya terakhir 2014 atau dari mana? Jadi tidak ada data yang valid gitu. Sedangkan ternyata datanya kampus Indonesia ada 4.000 kampus dan ternyata di dalamnya ada lebih dari 10.000 komunitas kampus yang tadi saya bilang. Gitu. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini, kami memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah platform yang bernama Mandala. Adalah sebuah platform untuk membantu komunitas-komunitas kampus untuk melakukan penggalangan dana dengan cara kami pertemukan dengan berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu sebenarnya apa sih spesial Mandala? Jadi kami akan menyediakan space profile untuk setiap komunitas yang kami akan verifikasi. Jadi tidak bisa sembarang mengajukan, oh ada komunitas A, tapi kita akan validasi bahwa itu benar adanya di kampus tersebut. Selain itu, kami akan melakukan asuransi terhadap deals yang terjadi. Jadi ada jaminan juga untuk perusahaannya. Dan selanjutnya, ini sangat akan mensimplifikasi proses yang telah ada selama ini. Selanjutnya, bisnis model yang kami pilih adalah melakukan commission fee dari setiap transaksi yang dilakukan. Dan dari market yang tadi saya sebutkan, ini hanyalah plan pesimisnya. Ya kita bisa generate sekitar 200 juta per tahun, itu mungkin kecil sih gitu. Dan terakhir, ini tim saya cowok semua sih emang. Iya sih. Ya udah, tahu lah ya. Iya. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini bagi yang butuh sponsor, hubungi Mandala gitu ya. Nah ini sebenarnya mau iklan juga sih. Ya, Ntar aja, Dewa Juri dulu. Oh, iya. Sama? Untuk komunitas yang menggunakan aplikasi ini siapa aja? Komunitas di kampus Pak. Jadi Di kampus saja ya? Di segmen kampus Pak. Kalau kampus kan untuk komunitas itu biasanya kan kalau mereka sudah lulus orangnya kan ganti gitu kan ya. Nah yang didaftarkan itu adalah usernya sendiri atau unit kegiatannya gitu. Oke, jadi yang didaftarkan itu adalah institusinya Pak, organisasinya. Gitu, tapi tetap akan ada update usernya siapa aja, membernya siapa aja. Itu dan kita akan update terus selama setiap tahun karena kita tahu juga tiap tahun pasti akan berganti kan anggotanya. Gitu. Tapi kita justru akan verifikasi hal tersebut gitu Pak. Silakan Mas Dian, Mbak Dian. Kamu beda sama LinkedIn. Saya nanya dulu, kalau tadi kan beda. Kamu sama nggak dengan LinkedIn? Beda, maaf Mas. Maaf lagi dituntut saya. Kalau sama LinkedIn ya? Enggak, bukan sama LinkedIn. Sama. Jadi Ada sebuah, ya silakan. Iya. Yeah. ini kayak wujudkan. Beda, Ya, pasti beda. Konsepnya, secara konsep bisa dibilang mirip. Cuman kan kalau bisa wujud kan kita bisa mereka crowdfunding. Which is sebenarnya two-sided marketnya adalah
crowd gitu, personal. Nah, tapi sedangkan kita inginnya mungkin lebih ke arah B2B, organisasi dengan company gitu. Jadi ini komunitas menggunakan ini untuk connect ke company. Betul. Berarti company-nya harus punya ini juga dong, Punya harus akun pakai juga. Mandala juga. Betul. How do you convince the company to use Mandala? Kita udah coba beberapa sih selama sebulan kemarin lah. Mas, mohon maaf dia nanyanya pakai bahasa Inggris, dijawab bahasa Inggris. Sorry, gak apa ya, biar lancar aja ngomongnya. Suka gitu. Sudah juga boleh. Nah jadi iya. Jadi habis waktunya. Jadi nggak apa-apa, jadi ditambahin. Jadi gimana? Iya, jadi gini, kami udah melakukan beberapa validasi. Pertama sebelum kita maju ke ini, kita coba tanya dulu, saya nanya ke beberapa marketing, head marketing di beberapa perusahaan di Bandung dulu sih memang gitu. Saya tanya dulu validasi permasalahan, memang ternyata benar. Yang tadi saya bilang bahwa kesulitan filtering, proposal segala macam gitu. Dan akhirnya kemarin saya coba tawarin konsep yang udah jadi ini gitu, dan ternyata mereka mau gitu. Dan ya caranya untuk akuisisi dari sisi company, memang saya satu persatu untuk tawarkan service itu bagian marketingnya, karena ngambilnya dari channel marketing sih. Kalau akuisisi dari sisi komunitasnya? Mungkin dari teman-teman sini juga kan komunitas juga. Nah sebenarnya saya 2 minggu ini akan melakukan proses akuisisi ke komunitas di Bandung, karena kan sekarang lagi proses ini ya, festival anak baru, maba. Biasanya kan ada festival untuk stand-stand unit dan komunitasnya. Nah saya akan membatali satu-satu. Kamu sih satu-satu. Iya. Saya mumpung 2 minggu dulu pada mumpung, iya nggak sih? Iya. Iya sih, iyain aja. Steve tambahin aja. Platformnya udah jadi belum? Kita lagi prototyping sih, udah alpha. Oke, berarti website base. Web base. Web base, oke. Dan pertanyaan pertama, ini kan anak-anak ini kan kamu masih kampusnya. Mereka rata-rata kan mungkin sudah nggak web base lagi, masih udah banyak yang pakai apps base. Ada kemungkinan kamu untuk elevate ke apps base. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini kan seperti menjual community gitu kan. Words come to words ya, kalau misalnya mau ngomong pasti menjual komunitas. Nah, what's in it for them gitu ya, buat si benefit for the community gitu. Selain dari proposal ya, maksudnya kan yang mereka yang kalau proposal pasti, panitianya seneng dong bisa disponsorin, tapi kayak gua yang ngedaftar jadi anggota komunitas yang ada di situ. Oke, jawab dulu. Yang pertama, sebenarnya secara technically web based system yang kita pakai itu pakai progressive web apps, di mana secara itu bisa jadi native gitu sih sebenarnya. Kita lagi berkembang kemarin itu. Kita pakai PWA, udah mulai develop. Gitu. Jadi orang bakal bisa pakai web based. Ada punya ini nggak? Punya mockupnya nggak? Di HP sih. Oh. Ada, nanti pinjem ya handphonenya. Sama apa Saya bedanya? kemarin katanya 3 slide kan. Sama tulisnya. Ya, udah ada sebenarnya gitu. Jawabannya kedua? Yang kedua, sebenarnya memang sih itu worst case stigma yang bakal berkembang. Cuman kita coba menyebarkan positivity dulu di awal. Yang memang tujuan kita bukan untuk memonetisasi proses ini. Oh iya itulah ya. Oh beda ya. Terus cuman gini sih mas, maksudnya kita emang pengen terus menekankan mindset itu gitu. Oke. Cuman benefit apa sih yang bisa didapatkan sama si komunitas itu? Ya itu pertama memang memperluas network mereka, dan yang jelas mendukung kegiatan mereka secara real ya gitu. Cuma saya sih harapannya mimpi kedepannya ini bisa jadi salah satu platform buat kolaborasi. Jadi sebenarnya nanti sih pengennya gak cuma hanya bentuk dukungan berupa dana cash, tapi mungkin bentuk support mentorship dari perusahaan, atau misalkan bentuk menyumbang speaker gitu dalam si event talk show atau apa tuh bisa jadi di sini juga gitu. Mandala itu ada kepanjangannya nggak? Enggak. Dari Nepal. Mandala itu arti bahasa Sanskerta. Sanskerta ya. Iya, please. Ada filosofinya nggak ke aplikasinya? Ada Iya. related. Iya, kita pengennya Mandala itu jadi tempat untuk berkumpul orang-orang yang berkolaborasi tadi. Mandala, mahasiswa dan dana ala-ala. Itu dari komunitas tuh. Enggak, fee-nya dari deal transaksi aja. Transaksi. Iya, Itu diambil dari komunitas atau dari perusahaan? dari perusahaannya. Dari Sebagai perusahaan. bentuk service card juga, jadi sebenarnya nggak cuma karena kita mau koneksi, tapi kita nanti ada, saya kan bilang sih tadi, ada tools analytics juga. Gitu. Harus lebih dijelasin sih, karena kalau ini terkesan yang diambil itu adalah dari uang dari proyek komunitasnya. Iya, itu yang aku pengen. Bahaya loh ini. Itu harus lebih dijelasin struktur. Tapi gini, aku tertarik karena di salah satu timnya itu ada law and public relation. By the way, punya kamu yang mana sih wajahnya kok beda? Oh iya, memang itu berapa tahun yang lalu. Oh, yang kamu yang mananya? Yang RD. Jadi dari tengah-tengah. Oh RD. Oh jelek dulu ya, sekarang bagus. Sekarang ganteng ya. Tunggu, bentar. Ini fungsi utamanya dari si Gema ini apa fungsi utamanya dia?
Jadi dia bertanggung jawab buat apa ya, kan ada MOU yang terjadi. Nah dia yang ngurus segala macam. Nih kalau nyari pengacara ya si Mas Beka tadi. Ini kan pas. Kalau platformnya udah jadi boleh lah. Cuma presentasinya kamu harus diperbaiki. Satu, Iya. kalau mau ikut teksnya. Satu, mockup-nya harus dimasukin. Oke. Dua, plan sama future menengah. Tadi plan A sampai alpha kayak apa. Timeline, ya. Terus timeline-nya kayak apa. Milestonya harus dimasukin. Tapi kalau ditanya kepanjangan mandala itu juga kamu harus nggak bisa tuh bahasa Sanskerta. Misalnya mandala, mahasiswa dan dana ala-ala gitu kan bisa itu kan. Aku pengen ngasih poin mas kenapa aku agak lama di sini biar ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang Ya. lain juga yang dari 1 sampai nomor 8 ini. Kenapa? Yang pertama itu tadi waktu pas materi aku kan tadi aku udah sempat bilang soal kolaborasi. Nah di sini adalah contoh bagus untuk kolaborasi teman-teman. Di sini kan ada CEO, dia ngajak ada teman-teman yang jago desain. Tapi yang jago desain itu belum tentu jago law and public relation. Di sini tadi ada yang nyanyi tadi jurusan komunikasi kan. Nah mungkin tadi bisa kolaborasi dengan teman-teman dari Circle Lawyer, Mas tadi. Nah dari Circle Lawyer nanti kalau kamu bisa nanti contoh hubungi si Mas Dimas nih yang desain atau teman-teman desain di sini. Dimasnya ada kan? Sehingga Nggak rilis. aplikasi itu bisa bagus gitu. Dan kolaborasi itu yang menjadikan ini karena inti dari Next Dev itu adalah kita create collaborate to innovate. Kolaborasi untuk berinovasi. Jadi ini salah satu contoh untuk berkolaborasi. Oke, kalian bisa dapat sesuatu yang bagus. Terus plus yang kedua adalah mengenai plus yang kedua mungkin yang harus kamu dan mungkin teman-teman pelajari adalah mengenai revenue stream. Revenue stream itu kita nggak butuh sebenarnya kamu untuk nunjukin 209 ini, tapi flow-nya jelas. Flow-nya jelas gitu. Kalau misalnya kamu 200 event per year, ini sebenarnya kalau kita hitung-hitungan angka, it's gonna be bad mistake for you kalau misalnya kita beragui untuk mendapatkan 200 million revenue ini. So revenue streamnya harus jelas. Jadi kamu kalau misalnya ada link startup bisnis canvasnya, kamu coba isi baik-baik biar kita bisa tahu revenue endingnya di mana. Oke, siap. Thank you ya. Dan mudah-mudahan pas di next step nanti rambutnya dipotong aja. Iya nusi kan. Oh udah trademarknya udah gini ya? Foto tadi kayak di Sebentar, saya Masa, jadi masa. saya jadi nggak pede nih, kamu tinggi saya pendek kayak sini aja. Ya, Masih. ya cukup ya, jangan jadi. Terima kasih tepuk tangan Terima kasih banyak. buat Mandala. Terima kasih. Silakan. Ya kalau yang pendek ini biasanya